bisnis modal 0 rupiah itu sebenarnya ada atau enggak sih? Kalau misalnya menurut gue pribadi, nggak ada. Karena kalau misalnya kita berbicara soal bisnis, yang kita bahas di sini kan kita pengen menghasilkan ya. Dimana menghasilkan ini adalah output. Dan untuk bisa mencapai output tersebut, ya harus ada input, harus ada modalnya. Tapi ini semua itu tuh tergantung konteksnya apa. Nah makanya kita harus ngebahas konteks dulu. Yang namanya input, itu tuh nggak harus selalu soal uang. Bisa juga tenaga, bisa juga waktu, bisa juga fokus, bisa juga kreativitas, dan masih banyak lainnya. Nah jadi kalau misalnya kita bisa meleverage beberapa tipe-tipe input yang lain ini, itu berarti kita akan bisa membangun bisnis dengan modal 0 rupiah dengan menggerakkan input yang lain. Ada satu input ini yang menurut gue tuh paling powerful, yaitu kreativitas kita. Karena kalau misalnya kita bisa nge-leverage kreativitas kita, possibility-nya tuh endless dan akan muncul yang namanya the new opportunity. The new opportunity. Become a value creator. Stop jadi content creator. Mulailah jadi value creator. Emang itu bedanya apa bang? Nah kebanyakan dari kita itu kan udah gak asing lagi ya yang sama namanya content creator. Nah tapi there's this dark side to content creation yang banyak dari kita tuh belum tahu. Apalagi di Indonesia. Coba deh kita lihat konten-konten apa sih yang paling viral di Indonesia. Pasti gak jauh-jauh dari prank, gak jauh-jauh dari joget-joget, sama gak jauh-jauh dari content creator bagi-bagi duit. Ntar pasti lu disuruh komen dan ntar lu dibilangin lu bakal ditransfer 500.000. Nah tapi konten kreator kayak gitu, mereka tuh sebenarnya pinter karena mereka tahu orang Indo itu tuh sukanya drama atau ya duit. Makanya mereka kasih lo konten-konten kayak gitu. Nah tapi pertanyaannya gini, apakah value diri kita itu tuh sebatas konten prank, konten joget-joget, atau cuma modal bagi-bagi duit doang? Are we that cheap? Apakah sebenarnya moral kita tuh serendah itu gitu loh? Sedangkan di spektrum lainnya ya, kalau misalnya kita ngomongin konten kreator kan ada dua spektrum ya. Ada spektrum entertainment sama ada spektrum edukasi. Di spektrum edukasi ini, mau viral aja tuh susah banget. Makanya kalau misalnya kita bikin konten edukatif yang bisa mengubah nasib orang dari yang jelek jadi yang bagus, rata-rata sepi bro. Padahal kalau misalnya kita bisa viral karena value yang kita pegang, itu tuh poinnya bagus banget. Kuncinya gini, itulah kenapa gue pakai kata value creator, bukan content creator. Karena content creator di luar sana itu tuh banyak yang nyampah juga. Sedangkan kita ingin jadi orang yang membagi konten, itu tuh penuh value. Dimana semakin banyak value yang kita kasih ke orang di luar sana, kita akan bisa mendapatkan lebih baik dampak positif ke diri kita juga. Entah itu income, social status, atau entah itu yang lain-lain. Nah, tapi mungkin lo mikir, bang, kalau misal gue bikin konten edukasi, views-nya aja susah bang, apalagi gue bisa mendapatkan income dari sini bang. Nah, makanya yang perlu kita kuasain adalah skill yang namanya value productization. Nah, ini adalah skill dengan modal 0 rupiah yang lo bisa monetize sampai akhirnya lo bisa mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan juta pertama lo. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena 100 juta pertama gue dan 1 miliar pertama gue datangnya dari value productization ini. Nah, oleh karena itu di 4 step berikut gue akan kasih tau lo langkah demi langkah yang lo bisa lakuin untuk memulai perjalanan lo sebagai value creator. Pada akhirnya nanti yang kita bisa lakukan adalah membuat yang namanya digital info product. Di mana produk ini kita cuma buat sekali, tapi kita bisa menjualnya berkali-kali. Nah itu yang akan kita bahas di sini. Step 1, scope of mastery. Di bagian scope of mastery ini, kita tuh akan menemukan ide yang bisa menghasilkan kita puluhan juta atau bahkan ratusan juta pertama kita dari digital info products. Nah inilah yang gue sebut sebagai scope of mastery. Scope of mastery itu apa? Ini adalah latihan self-awareness, di mana kita bertanya ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya yang kita suka plus apa yang kita jago itu tuh apa. Ini tuh penting banget ya. Gue bilang harus yang suka plus harus yang kita jago. Gak bisa cuma suka doang, gak bisa cuma jago doang. Karena kalau misalnya kita cuma suka doang, kita akan kalah sama kompetitor kita yang lebih jago. Dan kalau misalnya kita cuma jago doang, kita akan kalah sama orang-orang yang lebih passionate dengan apa yang mereka lakuin. Karena yang namanya hidup ya, kita tahu sendiri, usaha itu pasti ada naik turunnya. Kalau lagi naik ya gampang, tapi kalau lagi turun kita akan kehilangan motivasi untuk terus berlanjut. Nah oleh karena itu kita harus tahu dulu yang kita suka plus jago apa. Itu yang kita bahas, itu ide yang bisa kita mulai share ke orang-orang di luar sana. Setelah kita mulai share, pasti lama-kelamaan kita akan ketemu orang yang sefrekuensi sama kita, yang punya problem yang sama dengan kita juga. Dan kita akan bisa merangkul mereka dan membangun tribe kita sendiri atau komunitas kita sendiri. Step kedua, research, solve people's problem. Ketika kita ingin membuat sebuah digital product, yang perlu kita perhatikan adalah kita tuh harus membantu memecahkan masalah orang lain. Jangan cuma masalah kita doang. Ya karena kita buat produk kan kita pengen jual ke orang ya. Kalau misalnya orang aja nggak bisa dibantu oleh produk kita, siapa yang mau beli? Nah riset itu tuh ada banyak tipe ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Tapi sebenarnya gampang kok di era social media sekarang kita bisa melakukan itu sekarang juga, detik ini juga. Caranya gimana? Kalau misalnya kita pengen bikin riset kuantitatif, di mana kita tuh lebih main seberapa banyak data yang kita kumpulin ya. Buka sosmed kita, bikin poll di sana, tanya ke audiens kita, lo lebih suka A atau lebih suka B? Dari sana kita bisa tahu orang tuh lebih butuhnya apa. Atau kalau misalnya kita mau bikin riset yang sifatnya kualitatif, yang lebih mementingkan kualitas, kita bisa melakukan yang namanya FGD. Nah itu kan FGD kan kayak formal banget ya, kayak perusahaan-perusahaan ngelakuin ini. Tapi zaman sekarang gampang banget ngelakuin FGD. Ngapain? Tinggal nge-live aja. Buka Instagram, tinggal nge-live. Buka YouTube, tinggal nge-live.
Buka Twitter, tinggal spaces. Banyak banget caranya yang kita bisa lakuin detik ini juga, sekarang ini juga, untuk ngeriset pasar kita. Intinya yang perlu kita lakuin adalah kita harus tahu problem mereka apa, hell mereka tuh apa, neraka mereka tuh apa, supaya kita bisa memberikan mereka jembatan dari neraka tersebut dan mereka bisa melampauinya untuk menuju surga mereka. Itulah kuncinya dari riset. Step yang ketiga, choose your medium. Ketika kita membahas tentang digital info products, itu tuh mediumnya ada banyak banget. Metodenya untuk mendelivernya tuh ada banyak banget. Ada ebook, ada online course, ada templates, ada webinars, ada cohort-based courses, ada e-guides, ada checklist, dan masih ada banyak banget lainnya. The possibilities endless. Nah sekarang setelah lo tahu ini semua, pasti lo berpikir, terus kalau gitu gue pilih yang mana yang buang? Kuncinya, lo bisa pilih format yang lo tuh paling pede untuk ngebawainnya. Contoh, kalau misalnya lu jagonya nulis, ya lu bikin e-book. Kalau misalnya lu jagonya presentasi, lu bikinnya webinar. Kalau misalnya lu demennya ngerekam video, bikinnya online course, dan seterusnya. Jadi itulah tolak ukur yang kita bisa pakai ketika kita ingin lagi menentukan medium apa yang kita ingin pakai. Dan ini adalah step terakhir. Ini adalah step yang gak kalah penting, tapi orang tuh banyak banget salah sampai akhirnya produk mereka tuh gak laku. Yaitu marketing dan launch. Kesalahan terbesar value creator yang baru ingin memulai memonetisasi akunnya dengan menjual digital products mereka adalah mereka langsung bikin produk, langsung nyuruh orang untuk bayar untuk produk mereka. Nah sedangkan ini agak sulit. Kenapa? Karena kita belum ada track record. Kalau di toko-toko belum ada testimoni. Nah jadi cara untuk nge-hack ini gimana? Kita bikin produk gratis dulu. Kalau bahasa teknisnya, ini adalah yang kita sebut sebagai lead magnet. Lead magnet itu apa? Magnet leads. Leads itu adalah orang yang tertarik sama produk kita. Nah jadi lead magnet ini kita kasih gratis ke mereka. Tapi sebenarnya nggak segratis-gratis itu. Kenapa? Karena mereka akan menukarkan lead magnet ini dengan hal yang sangat penting. Yaitu dengan data mereka. Nama, nomor HP, sama email. Jadi kita bisa punya database nih, customer kita yang nanti kalau misalnya kita rilis produk, kita bisa jual ke mereka langsung. Yang paling penting untuk kita lakukan ketika awal mau launch produk berbayar kita bikin lead magnet, kita bagiin ke orang secara gratis, dan kita kumpulin 1000 customer base pertama kita. Supaya nanti ketika kita udah mau nge-launch produk kita, udah ada 1000 orang yang sekiranya tertarik. Dari 1000 orang itu, kita ambil aja 20%, 10%, 5% orang beli produk berbayar kita, itu udah bagus banget. Nah, jadi yang kita bisa lakuin adalah kita bisa nge-share nih produk gratis kita lewat social media kita. Kalau misalnya kita pakai Instagram, ya IG. Kalau misalnya kita pakai TikTok, ya TikTok, Twitter, YouTube, atau apapun itu. Sebar aja link untuk ngeklaim produk gratis kita dan mereka akan bisa menukarkan data mereka. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah menikmati produk gratis kita, yang kita lakukan apa? Kita minta testimoni sama mereka. Karena pasti akan beda banget kan? Ketika kita nge-launch sesuatu yang berbayar, tapi kita nggak ada testimoni, dibandingin sama toko lain nih yang bintang 5-nya ada 1000 sama ada komentar orang-orang terhadap produknya, pasti kita akan pilih toko yang itu kan. Nah itulah yang kita lakukan dengan lead magnet ini, ngumpulin testimoni, ngumpulin rating supaya di produk berbayar kita bisa pakai testimoni itu untuk produk berbayar kita, dan orang-orang akan jadi semakin percaya sama kita. Kita tinggal bikin konten organik aja dan kita tinggal launch produk-produk kita. Sebenarnya itu aja. Dan dengan ilmu ini doang, gue bisa mendapatkan 100 juta dan 1 miliar pertama gue. Nah, tapi kalau misalnya gue jelasin semua ini di YouTube, akan sangat kepanjangan banget. Harus di breakdown step by step ya. Caranya gimana ngelakuin ini, ngelakuin itu. Nah, oleh karena itu, lo bisa langsung klik link aja yang ada di deskripsi. Link pertama ya, kita taruh paling atas. Dan lo akan bisa langsung mendapatkan info lebih detail lagi terkait gimana cara bisa menjadi value creator. Yang bisa menghasilkan 5 juta pertama lo dari digital products. Tanpa harus endorse, live shopping, atau bahkan jadi affiliate. That's pretty much it for this video. Jangan lupa buat subscribe kalau misalnya belum, and comment kalau misalnya ada topik requestan untuk video selanjutnya. I'll see you in the next video, and peace.